Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua saudara dimanapun kita berada. Kita sungguh bersyukur malam hari ini kita ada kembali di dalam renungan Sosyanim yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur sebab sepanjang hari ini Tuhan peliharakan hidup kami. Dan Engkau menyatakan setiap janji-janji-Mu ya Tuhan digenapi. Terpujilah Engkau Allah kami yang besar. Dan sebentar kami akan membaca firman Allah. Kami percaya firman-Mu adalah kehidupan. Firman-Mu berkuasa, sanggup menolong kami, mengubahkan segala sesuatu menjadi baru di dalam Engkau. Terpujilah Engkau sampai selamanya. Demi nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan yang tercatat di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-140. Demikian firman Tuhan, janji-Mu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Puji Tuhan. Judul renungan kita malam hari ini adalah janji Tuhan sangat teruji. Setiap orang di dalam dunia ini, saudara, pada umumnya pernah berjanji kepada orang lain atau dijanjikan sesuatu oleh orang lain. Tetapi pada kenyataannya, faktanya adalah bahwa tidak semua janji yang diucapkan oleh manusia itu ditepati. Bahkan manusia memiliki kecenderungan untuk mengingkari janji yang pernah diucapkannya. Itulah sifat manusia. Terlalu mudah membuat janji, dan semudah itu pula manusia itu sendiri mengingkarinya. Tetapi kita sungguh bersyukur sebab kita memiliki Tuhan yang tidak pernah mengingkari apa yang Ia janjikan. Dia tidak pernah mengingkari terhadap apapun yang dijanjikannya. Jika Tuhan berjanji, Ia akan menepati janjinya. Di dalam Alkitab, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada begitu banyak janji Tuhan yang ditujukan kepada umat-umatnya. Artinya bahwa setiap anak Tuhan bisa mengalami dan menikmati janji Tuhan setiap hari, bukan hanya di waktu-waktu tertentu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 firman Tuhan berkata, saudara, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ini janji Tuhan yang ditepati dan sampai saat ini kita alami. Kalau saudara dan saya masih hidup, kita bergerak, dapat mengatasi segala sesuatu, itu karena Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menepati janjinya. Firman Allah berkata, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan dan membiarkan. Dan terbuktilah apa yang Ia katakan. Sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan cukup buat kita, saudara. Sebab anugerah Tuhan itu lebih daripada segalanya. Adalah sangat rugi ketika kita berkata kita ini anak Tuhan, tetapi bertahun-tahun kita tidak pernah mengalami janji Tuhan. Mazmur 18 ayat yang 31 berkata bahwa janji Tuhan itu sempurna. Janji Tuhan itu murni. Bukan hanya sempurna. Sempurna artinya tidak ada bandingannya. Murni. Dan janji Tuhan itu teruji selama umur kita sampai saat ini. Bukankah kita mengalami janji-janji Tuhan?
kita kuat, kita sehat, kita dapat terus di dalam iman kita. Itu karena janji Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan ini. Jika kita mengalami dan memahami bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, janji yang sempurna, janji yang pasti, maka kita akan mengalami hari-hari kita penuh dengan ucapan syukur. Bukankah hari-hari ini dunia sedang bergejolak, saudara? Dan saya tahu itu bukanlah berita baru bagi kita, sebab firman Allah sudah menyatakan itu. Ketika semua hal itu terjadi, itu artinya bahwa firman Allah itu benar adanya. Tetapi percayalah saudara, bahwa di tengah-tengah situasi yang sukar dan mencekam hari-hari ini, di belahan dunia yang lain, janji Tuhan pasti digenapi. Orang-orang yang dibenarkan oleh Allah adalah orang-orang yang akan diluputkan dari segala hal yang membahayakan hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika janji Allah belum digenapi dalam hidup kita, ketika doa-doa kita Tuhan belum jawab, bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kita. Namun seringkali kita mengalami rasa kecewa, terkadang menjadi berputus asa. Kita berpikir waktu kita sama dengan waktu Tuhan. Firman Tuhan berkata, setinggi langit dari bumi, demikianlah rancangan Tuhan dan rancangan kita. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian kita adalah tetap percaya kepada janji Allah. Bukankah sampai saat ini janji itu kita lihat digenapi dalam hidup kita? Setiap hari ada makanan dan minuman, pakaian Tuhan siapkan bagi kita. Kita dipelihara dengan sempurna sampai saat ini. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Sekalipun ada pergumulan-pergumulan hidup, firman Allah berkata itu biasa. Sebab Allah kita adalah Allah yang akan menolong kita. Tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Itu sebabnya menjadi kerinduan kita, menjadi doa kita, bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang disertai oleh Tuhan. Apakah yang sangat kita perlukan di hidup ini, saudara? Selain kita hidup disertai oleh Tuhan, dimanapun, kapanpun, dan kemanapun kita pergi, Allah beserta dengan kita. Firman Allah berkata, Kristus di dalam kamu, pengharapan akan kemuliaan. Yakinkan hidup saudara dan saya bahwa Kristus Yesus ada di dalam hidup kita. Janjinya teruji oleh waktu. Sampai saat ini dan selama-lamanya, Dia tetap Tuhan yang dapat dipercaya dan diandalkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, janji Tuhan yang teruji itu adalah janji yang dapat dipercaya, dipegang dengan teguh. Kita percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Dan pasti digenapi setiap janjinya itu pada waktunya. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Tetapi Tuhan berkata tepat pada waktunya. Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang berhak memperoleh janji-janji Tuhan. Dan kita tahu, kita mengerti bahwa janji-janji Tuhan itu kita temukan ketika kita membaca firman Allah. Di sana kita dapat menemukan janji Tuhan. Setiap hari Tuhan memberikan janji yang indah bagi kita.
dalam menjalani perjalanan kehidupan kita, iman kita kepadanya. Karena itu saudaraku, jangan pernah berhenti untuk bersekutu dengan firman Allah, membaca firman, mendengar firman, sebab iman kita akan timbul, akan muncul ketika kita mendengar, ketika kita membaca firman Allah. Dan kita tahu bahwa firman Allah itu adalah Allah sendiri. Dan jika Allah sendiri yang berfirman, maka perkataannya adalah perkataan yang benar. Percaya saudaraku bahwa cepat atau lambat semua janji Tuhan pasti digenapi. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Janji Tuhan inilah yang menjadi pengharapan orang-orang percaya, menjadi pengharapan saudara dan saya. Keadaan dunia ini boleh bergelora saudara, boleh berubah-ubah, sangat menakutkan. Bukan hanya masalah kehidupan ekonomi, tetapi kita percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya tetap ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itulah firman Tuhan. Apapun yang ada di dalam dunia ini boleh bergoncang, tetapi kita tetap percaya saudara bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Selama kita tidak terpengaruh oleh situasi ini, selama kita tetap percaya kepada firman-Nya, tekun menanti-nantikan Tuhan, setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Karena keselamatan yang Allah sudah anugerahkan harus terus dikerjakan dengan ketaatan dan kesetiaan. Maka percayalah saudara, janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan ini. Mazmur 119 ayat yang ke-38 berkata, teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Ini menjadi doa kita bersama saudaraku, dimanapun kita berada. Kiranya janji Tuhan semakin teguh dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi putus asa, kita tidak menjadi ragu mengiring Yesus. Tetapi dengan situasi dan keadaan di hari-hari ini, hal itu akan membuat kita mengerti bahwa semua yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Oleh sebab itu, pegang terus firman Allah, jadilah setia dan taat, dan mengasihi Tuhan hari lepas hari. Dan lihatlah saudara, bagaimana janji yang sangat teruji itu digenapi dalam kehidupan kita. Adakah malam hari ini di antara kita yang sementara menantikan janji Tuhan? Doa-doa kita dijawab Tuhan. Saya mau berkata kepada saudara, tetaplah percaya dan lihatlah Tuhan yang kita percaya yang hebat itu sementara sedang menggenapi janjinya dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang teruji, janji-Mu sempurna, janji-Mu murni ya Tuhan. Apa yang Engkau katakan bagi kami lewat firman-Mu, kami percaya itu ya dan amin. Oleh sebab itu bawa kami tetap setia kepada Engkau, mengiring Engkau ya Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit dan sukar, biarlah iman kami semakin teguh dan kokoh di dalam Engkau. Kami percaya bahwa kerajaan yang tidak tergoncangkan itulah menjadi bagian kami. Berkat-Mu atas
atas setiap kami yang mendengarkan renungan ini. Iman kami timbul dari pendengaran akan firman Allah, dan biarlah setiap janji-Mu menjadi bagian kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan terima janji Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.